Alur dimulai dengan memperlihatkan kemeriahan pesta La Tomatina di Spanyol atau sebuah tradisi buang-buang makanan tahunan terbesar di dunia, di mana ribuan orang saling lempar tomat matang satu sama lain, layaknya para anak-anak yang sedang main perang-perangan. Dan kisah akan berfokus pada seorang wanita bernama sebut saja Ani, agen Mi-6 yang menyamar menjadi awak media dalam menjalankan operasi gabungan dengan tim CIA. Karena menurut informan mereka di lapangan, bos mafia senjata asal Rusia yang sudah 6 tahun menjadi buronan juga ikut hadir dalam acara tersebut. Tak lama muncullah seorang pria dengan ciri-ciri sesuai target operasi bernama atau sebut Herman. Namun, saat akan melakukan pemindahan wajah, muncul dua pria lain dengan ciri-ciri yang sama persis. Curiga, jika ini hanya sebuah pengalihan, Ani menyuruh tim untuk melakukan pindai pola jalan yang, untuk mendapatkan data tersebut, mereka harus masuk ke server Egelon atau cyber rahasia melalui izin dari Kepala Keamanan Negara. Tepat saat operator sudah masuk ke dalam server, tim pengintai dikejutkan oleh penemuan satu sniper yang sedari tadi membidiknya. Disusul dengan kemunculan sebuah mobil van mencurigakan berhenti tepat di pinggir mobil mereka, di mana seorang peretas bernama Arthur berhasil membobol mobil dan mengupload virus ke dalam server Egelon. Entah bagaimana, atau dari siapa Herman mengetahui operasi rahasia ini, tapi semua tim operasi sudah habis tak tersisa. Ani sendiri masih terlibat baku tembak dengan satu sniper yang terus memburunya. Beruntung, Ani berhasil membuatnya cedera, dan langsung menghentikan Arthur yang baru selesai membobol Egelon. Tapi, tiba-tiba ya entah bagaimana nasibnya. Beralih ke kota London di Inggris, kita akan diperkenalkan pada sang Perdana Menteri sebut saja Abdul. Saat sedang jogging, beliau baru mendapat kabar tentang kegagalan sebuah misi rahasia yang dialami pasukan khusus CIA dan Mi-6. Hingga esoknya di kantor, sang ajudan yang bernama Oman menambahkan, jika dalang dibalik semua itu adalah Herman sehingga ia diundang ke Gedung Putih untuk mengadakan konferensi pers bersama Bapak Presiden. Dan inilah Bapak Presiden yang baru selesai dilantik bernama John. Berbeda dengan Abdul yang diangkat langsung menjadi menteri hasil dedikasinya di kemiliteran, John justru sengaja mencalonkan diri karena pamornya dulu di ring tinju banyak cuan sabuk berkali-kali jago ulti itulah mengapa John sangat diapresiasi dan terkenal. Namun, meski begitu beliau punya misi yang jelas untuk kemajuan negaranya. Dalam konferensi pers yang berlangsung singkat, Herman to the point terkait kegagalan operasi gabungan kemarin, termasuk runtuhnya sistem keamanan Egelon. Mereka curiga jika ada orang dalam yang sudah membocorkan misi rahasianya, sehingga untuk mencegah Herman bertindak lebih jauh, mereka akan berangkat ke Italia dan mengadakan pertemuan dengan semua anggota NATO. Tak lama setelah pesawat lepas landas, Abdul kembali membuka dokumen operasi rahasia untuk mencari petunjuk baru. Tanpa para penjaga dan tamu undangan karena kerahasiaan tugasnya, tapi meskipun begitu, ada seorang penyusup yang menyamar sebagai Kang Koki dan masuk ke ruang operator untuk menteror. Sehingga beres menghabisi para operator di ruang kontrol. Kang Koki langsung menghubungi temannya yang berada di pesawat lain untuk melakukan penghancuran. Entah bagaimana Herman lagi-lagi bisa melacak atau mengetahui keberadaan mereka, Kang Koki kembali melancarkan aksinya dengan akan menghabisi Bapak Presiden John dan Abdul Perdana Menteri. Tapi ya akibat pesawat lawan, tunggangan Presiden chaos, sementara pilot mulai hilang kendali. Abdul dan John masih bergelut dengan angin kencang yang nyaris menyerut mereka keluar dari sana tepat saat lawan meluncurkan rudal susulan untuk menjatuhkan tunggangan. Alhasil para joki pun mati pesawat presiden tanpa kendali. Abdul dan John mau tidak mau harus keluar dengan cara melompat sebelum pesawat sampai mendarat. Kalau ikut mendarat sudah dipastikan tamat. Tanpa mereka berdua sadari. Saat ini Kang Koki tadi sudah tiba lebih dulu di ruang emergency dan membakar semua parasutnya tepat saat Abdul dan John juga baru tiba di sana. Beruntung Oma menemukan dua parasut yang belum terbakar dan langsung memberikannya. Ia juga menjelaskan jika saat ini pesawat kemungkinan akan jatuh di wilayah Belarus, Polandia. Setelah diberitahu kemana mereka harus pergi mencari pertolongan,
Oman meminta Abdul dan John untuk segera lompat karena sebentar lagi pesawat akan mengalami benturan. Kejadian ini sontak menjadi headline utama. Sekaligus berita duka bagi istri John yang hanya bisa meratapi langit dengan kesedihan karena seorang jago ring harus ending. Dari laporan sementara di lapangan, tidak ada korban selamat dari insiden tersebut, sehingga para petinggi mengangkat Elizabeth, sang wakil presiden, untuk menjadi presiden sementara dan langsung mengadakan pertemuan untuk menindaklanjuti kejadian ini. Dan inilah Ibu Elizabeth sedang mengadakan pertemuan dengan para petinggi untuk membahas tentang pembajakan pesawat yang baru terjadi. Dengan fakta bahwa John dianggap sudah tewas, kini Elizabeth punya wewenang untuk mengupdate keamanan Ejelon agar Herman atau pihak manapun tidak bisa mengaksesnya. Namun, tebak apa yang terjadi? Ya, tepat saat Ejelon sudah diperbaharui, virus yang sebelumnya Arthur tanam berhasil masuk dan menguasai sistem Ejelon sepenuhnya. Sehingga, kini semua data penting milik setiap negara seperti senjata, ekonomi, penduduk, kerjasama, LC tukang tani, kampanye, kejahatan nuklir dan lain sebagainya yang dianggap rahasia bisa kapan saja bocor go to masa, tergantung perintah dari Herman. Tanpa awak media, dan semua orang sadari, John dan Abdul sebenarnya masih hidup dengan John yang nyangkut. Sempat akan menelepon Gedung Putih dan memberitahu jika mereka baik-baik saja. Tapi, hal itu tampaknya percuma, karena dengan fakta bahwa ada orang dalam yang bisa melacaknya, Abdul pun melemparkan ponselnya jatuh ke dalam air. Sesuai arahan dari Oman, Abdul dan John langsung pergi menuju sebuah rumah aman di perbatasan Polandia. Namun, setelah menempuh 24 km perjalanan tanpa air, tanpa makan, rumah aman yang dimaksud sudah rata dengan tanah akibat tertimpa puing-puing pesawat. Sehingga mereka harus pergi ke rumah aman kedua untuk meminta pertolongan. Singkat cerita, tibalah mereka di sebuah daerah perkampungan sepi perumahan melihat mobil nganggur terparkir di dekat kandang ayam. Ide brilian tanpa harus berjalan-jalankan, mereka berdua berniat mencuri, contoh yang tidak baik ya guys. Namun karena di sana ada beberapa pemuda mabuk yang memergokinya, mereka pun mengurungkan niat. Jahatnya malah harus terlibat perkelahian ringan dengan para pemuda. Jengkel karena John dan Abdul mempunyai sabuk Royal Rumble, para pemuda ini pun mulai bertindak nekat, menjadi satu dengan alam dengan mengeluarkan senjata tajam seperti parang, palu, botol amer pecah, antena mobil, dan garpu tanah yang ujungnya sudah patah. Tapi tiba-tiba, beruntung sang ibu pemilik tanah berhasil mengusir para remaja nakal itu dari sana. Sadar jika orang yang ada di hadapannya adalah orang nomor 1 di Amerika, sebab takut tak mendapat PKH maupun MBG untuk anaknya, si ibu senantiasa mengantar Bapak Presiden ke tempat yang dimaksud. Namun, setibanya mereka di perbatasan, hal tak terduga terjadi saat petugas tidak biasanya naik dan memeriksa isi muatan yang dibawa, sehingga si ibu langsung menyogok si petugas dengan satu anak kambing yang dibawanya. Inilah rumah aman kedua yang Oman maksud. Di sana mereka disambut oleh Marty yang merupakan peretas sekaligus mata-mata terbaik di Cie. Abdul dan John cukup dibuat terkejut saat melihat berita tentang mereka berdua yang dinyatakan sudah meninggal. Apalagi setelah Marty memberitahu, jika kini Ejelon sudah dikuasai oleh Herman sepenuhnya. Faktanya, selain merupakan sistem keamanan tertinggi negara, Ejelon juga memiliki akses penuh untuk memata-matai data seluruh warga atau fasilitas umum di dunia. Hal itu terbukti saat Arthur berhasil melacak keberadaan Abdul dan John dari CCTV yang terpasang di sekitar sana. Sehingga ketika Marty akan menelepon kedutaan untuk meminta bantuan, Herman langsung mengirim anak buah untuk menghabisi mereka. Dengan cepat Marty membawa mereka ke ruang senjata untuk siap siaga. Sementara ia akan mencoba menahan para penjahat, Abdul dan John. Diminta menunggu di ruang rahasia ini sambil memutar lagu mood booster kesukaannya. Marty memiliki cara unik untuk mengetahui setiap titik di mana saja musuhnya berada, yaitu dengan melihat langsung monitor ciptaan YG Connect langsung ke CCTV-nya. Nehas, satu penjahat berhasil menghancurkan kamera CCTV, yang membuat Marty kesulitan untuk melihat keadaan di luar.
sempat tertembak di bagian pinggang. Marty dengan cepat menyuruh Abdul dan John kabur ke pintu rahasia di belakang gedung ini, yang ketika akan melakukan bundir dengan sebuah granat, anak buah Herman melerainya. Entah bagaimana nasib Marty selanjutnya. Abdul dan John berhasil lolos dengan kabur melalui sebuah lift kecil yang hanya muat untuk 2 orang saja. Namun saat akan keluar, sudah ada penjahat lain yang ditugaskan untuk mencegat kedatangan mereka di lantai bawah. Tetapi, ya, ada seorang pengemudi mobil polisi menabrak penjahat yang menghadang. Pengemudi tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah Annie, satu-satunya agen Mi-6 yang selamat dalam tragedi misi rahasia di awal film tadi. Annie sebenarnya hanya pingsan karena baju anti peluru yang dipakainya berhasil menahan tembakan musuh, dan alasan ia bisa menemukan Abdul dan John adalah berkat 2 anak buah Herman yang dipaksa untuk buka mulut. John bingung Annie dan Abdul sudah saling kenal. Abdul memberitahu jika dulu mereka pernah satu angkatan selama di kemiliteran. Bahkan, terkait alasan Herman mengambil alih Ejelon, jauh sebelum Herman menjadi gembong senjata api bos mafia yang ditakuti, putranya adalah seorang ilmuwan NATO yang berhasil mengembangkan sebuah nuklir. Namun, alih-alih menghargai kerja kerasnya pihak NATO, justru menghancurkan tempat penelitiannya dengan alasan keamanan negara. Sehingga, sudah jelas jika tujuan Herman adalah balas dendam. Pertanyaannya sekarang adalah siapa orang dalam yang membantu Herman selama misi pembunuhan Abdul dan John? Ya, Abdul seketika ingat dengan ajudan pribadinya yang menyarankan mereka naik pesawat untuk pergi ke pertemuan NATO, yaitu Oman, satu-satunya orang kepercayaan Abdul di pemerintahan. Tapi, meski begitu mereka tidak punya bukti kuat untuk melakukan bahwa Oman dalangnya. Masih di waktu yang sama di Gedung Putih, Elizabeth semakin dibuat panik saat Herman mulai mempublik data-data penting pemerintahan seperti Prancis yang ketahuan menyabotase suara pemilu, Jerman dan Republik Ceko, diam-diam melakukan sekutu untuk menyingkirkan Italia serta viralnya Menteri ESDM Bahlil My Little Boluketan. Itu semua membuat kepercayaan antar negara menjadi hilang. Tak lama, mereka kembali dikejutkan dengan berita tentang 2 rumah aman CIA yang baru mendapat serangan. Si asisten yang bernama Popon pun jadi curiga jika Abdul dan John mungkin masih hidup dan saat ini sedang dalam buruan Herman. Sehingga, untuk memastikan hal tersebut, Elizabeth akan mengirim beberapa agen CIA ke lokasi. Sedangkan, tugas mereka sekarang adalah fokus meredam konflik antar NATO yang semakin memanas. Bersamaan dengan itu, John Chase juga akan pergi ke pertemuan NATO untuk memberitahu tentang adanya pengkhianat yang mendukung rencana Herman. Namun dengan fakta bahwa John juga sedang dalam posisi tidak aman. Mereka akan pergi menyalip naik salah satu kereta yang baru saja berangkat tepat saat sistem Ejelon kembali mendeteksi kemunculan mereka bertiga. Sampai di kereta, Annie minta izin pergi ke depan sebentar untuk mencari makan. Beberapa saat menunggu, mereka tiba-tiba dikejutkan oleh kemunculan Arthur dan satu ajudannya yang sudah Herman kirim untuk menghabisinya. Tetapi, ya, rupanya selama ini Arthur berada di pihak Herman dan keluarganya selalu terancam dalam bahaya. Ia muak dengan Herman yang selalu bertindak sewenang-wenangnya. Sehingga, atas dasar itulah Arthur mulai belak-belakan tentang Herman yang selama ini dibantu oleh orang dalam untuk masuk ke Ejelon, termasuk yang menyerang pesawat Air Force One melalui jalur komunikasi aman yang programnya Arthur buat sendiri. Meski Arthur juga tidak tahu siapa orangnya, mereka masih bisa melacak data si pengkhianat dari komputer pribadi miliknya yang disimpan di daerah Kroasia. Dan, untuk bisa melakukan pemindaian, Arthur mencoretkan sebuah kode pada lengan agar nanti programnya bisa berjalan otomatis. Arthur juga menambahkan jika saat ini Herman sudah mengirim pasukan lain yang akan menyambut mereka di pemberhentian berikutnya, sehingga mereka harus turun sebelum keretanya tiba di sana. Singkat cerita, tibalah di lokasi yang dimaksud. Sesuai petunjuk sebelumnya, mereka berhasil menemukan ruang kaca rahasia yang di dalamnya terdapat beberapa senjata dan komputer pribadi milik Arthur. Namun,
hal tak diduga terjadi saat anak buah Herman berhasil menemukan keberadaan mereka semua. Sementara, Abdul akan berusaha mengulur waktu. Annie dan John akan mengunci diri sambil memasukkan kode verifikasi. Dan ya, Abdul berhasil memukul mundur satu persatu penjahat yang berusaha naik. Namun, hal konyol terjadi saat Abdul yang sudah lama pensiun dari militer dengan lupa menarik pemantik bom asap yang masih menghadap ke wajahnya sehingga semburan. Dilanjut meraba-meraba malah granat juga. Ia pun melempar satu kantong senjata buatannya yang ludes surprise meledak di sana. Annie dan John akhirnya berhasil menemukan orang dalam yang tidak diduga-duga akan menjadi pelakunya. Yang ternyata itu adalah Popon alias asisten pribadi John sendiri. Herman yang menggunakan helikopter langsung turun tangan untuk menghabisi mereka bertiga. Menarik kotak kaca, tepat saat kotak kacanya berhasil ditarik keluar gedung dengan Annie dan John masih terjebak di dalam. Muncullah Abdul yang datang terlambat. Sehingga entah bagaimana nasib Abdul, Herman meng RPG-nya. Merasa ada peluang Annie dan John kabur, serta Herman langsung mengabari si orang dalam tentang keberhasilan ini. Karena mengira mereka mati, tak lama, salah satu pengawal Herman tiba-tiba mendapat pesan di ponselnya yang ternyata. Pesan barusan berasal dari seorang dalam yang cukup serakah dengan ingin menyingkirkan NATO, karena dianggap sudah tidak berguna. Dengan fakta bahwa Abdul mungkin tidak selamat dari ledakan ini, Annie dan John pergi ke pelabuhan terdekat dan mencuri salah satu kapal untuk pergi ke pertemuan NATO. Keesokan paginya, di Gedung Putih, Elizabeth mengundang 4 negara yang terlibat konflik, yaitu Jerman, Perancis, Ceko, dan Italia untuk saling melakukan klarifikasi terkait dengan ejelon yang bocor ke publik. Tapi, hal itu tampaknya terlambat karena mereka sudah bulat untuk mundur dari aliansi. Tak ingin terjadi konflik berkepanjangan, ia pun mempercepat jadwal pertemuan NATO untuk melakukan voting apakah NATO akan lanjut atau dibubarkan. Siangnya, gedung pertemuan langsung dipenuhi oleh awak media yang sudah siap untuk meliput berita ini. Saat 30 menit lagi menjelang voting, Elizabeth tiba-tiba menerima panggilan dari John yang ternyata masih hidup. Bukannya senang mendengar kabar ini, ia malah menunjukkan ekspresi kaget. Dan, entah apa maksudnya, John memberitahu bahwa pengkhianat yang mereka cari tidak lain dan tidak bukan adalah Popon, sehingga ia menyuruh Elizabeth untuk segera mengirimkan jemputan dan jangan beritahu siapapun jika dirinya masih hidup. Baru saja John masuk ke dalam mobil, ia tiba-tiba dikejutkan oleh orang asing yang sudah menodongkan pistol ke depan mukanya. Disusul dengan si penodong yang memberitahu Elizabeth jika ia akan membawa John ke tempat eksekusi. Ya, ternyata orang dalam yang selama ini menjadi benalu, tidak lain adalah si Elizabeth itu sendiri. Sedangkan Popon dan Oman hanya pengalihan yang sengaja dibuat untuk mengelabui orang-orang dalam pemerintahan. Terjadilah perkelahian di dalam mobil antara si penjahat dengan mereka berdua. Tak lama muncullah mobil lain melakukan pengejaran. Siapa lagi jika bukan anak buahnya si Herman, yang akan membuat perhitungan dengan Elizabeth. Dan, tepat saat supir tak sengaja tertembak, tiba-tiba ya. Itu adalah Abdul dengan damkarnya menyeluduk. Ternyata Abdul masih hidup setelah berhasil lompat dari gedung yang dirudal Herman, beres membuat jatuh si penjaga. Kini, mereka tinggal fokus menyingkirkan anak-anak buah Herman yang masih terus mengejar. Dan, inilah yang terjadi selanjutnya. Bersamaan dengan mereka yang sudah tiba di depan Gedung Putih, satu persatu negara mulai mengundurkan diri dari aliansi NATO. Beruntung, John Kaburu datang, memberita mereka tentang Elizabeth, dalam di balik ini semua. Faktanya, Elizabeth sebenarnya sudah muak dengan NATO yang hanya menguras sumber daya alam Amerika demi membantu negara-negara lain yang mengalami krisis. Dan, tiba-tiba ya, itu adalah Herman sekawan langsung menghabisi para tamu yang ada di sana. Sementara, Annie akan mengejar Herman ke lantai atas. Abdul dan John mulai membagi tugas untuk melakukan evakuasi sebisa mungkin, yang ketika Herman akan kabur dengan helikopter, muncullah Annie, yang berhasil mencegahnya naik. Namun Annie harus berhadapan dengan
si ajudan Herman, yang mana ajudan cukup sulit untuk dikalahkan. Sempat menghentikan pertarungan karena keduanya sama-sama lelah. Mereka kembali melanjutkan adu mekanik, bergulat sampai sekarat, menendang sampai tumbang. Setelah keduanya menemukan benda tajam dan akhirnya mendapati si ajudan mati, kembali ke atas saat Abdul dan John dikejutkan oleh Herman, yang membabi buta menyerang mereka berdua. Namun, saat peluru di senjatanya habis, Herman bersembunyi di balik meja. Kini keadaan berbalik. John sekawan, yang muncul sambil terus menderedetnya sehingga tepat saat sebuah spear gun jatuh ke samping meja si Herman. Herman dengan kuasa senjata penangkap ikan lele di sungai, bertepatan penjemputan helikopter, Herman pun berhasil naik. Melihat patung yang bisa digunakan alternatif untuk memusnahkan Abdul dan John bekerja sama dan akhirnya, Herman tumbang. Helikopter meledak akibat patung yang menyangkut di baling-baling. Saat NATO hampir bubar, kini mereka membangun kembali kepercayaan masing-masing dan sudah memperkuat keamanan Ejelon. Keberhasilan ini semua tidak lepas tentunya dari peran penting legenda SmackDown, John Cena yang banyak sekali pengalaman akan menghadang musuh. Royal Rumble kah, Duo kah, Battle Royale kah, tamat. Mungkin kita bisa ambil pesan yang terkandung dari John sekawan tersebut, yaitu tentang sebuah kewajiban di mana seseorang tidak bisa mundur, tidak bisa pulang, tidak lagi tenang sebelum melakukan apa yang diharuskan. Tukang ojek harus mengantar penumpang, tukang nasi padang harus memasak, tukang tidur harus bangun. Tapi bukan sekedar itu, kewajiban kita selaku insan adalah harus menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Coba mengertilah, coba pahamilah arti cinta. Mr. Iselware mengupas cerita sampai akar-akarnya. Thanks all and see you next time. Ku berjanji kau takkan ku sakiti.